Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosana MPD dari Unit Kerja SMK Negeri 4 Kota Bekasi akan memaparkan bahan ajar dari mata pelajaran yang saya ampu, yakni Proyek IPAS IPA sebagai bukti pelaporan IKI TRK Jabar untuk bulan Oktober tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan saya paparkan masih seputar aspek energi dan perubahannya hanya pada submateri usaha. Bahan ajar ini saya sampaikan kepada kelas 10 SMK, konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, teknik komputer jaringan, dan broadcasting perfilman. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep usaha. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan usaha dengan energi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis permasalahan atau soal perhitungan yang berkaitan dengan usaha. Baik, sebelum kita mendefinisikan apa itu usaha, kita bisa memperhatikan gambar yang ada di layar. Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar? Nah, pada layar tampak gambar seseorang sedang mendorong mobil yang rusak. Ya, dalam ilmu IPA fisika, ini dapat dikatakan bahwa orang tersebut sedang memberikan gaya kepada mobil. Karena gaya dalam ilmu fisika berarti tarikan atau dorongan. Nah, seseorang yang memberikan gaya kepada sebuah benda, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, benda yang diberikan gaya bergerak, atau mobil dalam kasus ini bergerak. Atau yang kedua, benda yang diberikan gaya, yang diberikan dorongan tidak bergerak. Berarti dalam kasus ini mobilnya tetap tidak bergerak. Nah, jika mobil tidak bergerak, maka orang pada gambar dikatakan tidak melakukan usaha. Mengapa demikian? Karena dalam ilmu IPA fisika, usaha diartikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Artinya, jika seseorang memberikan gaya berupa tarikan atau dorongan kepada sebuah benda dan benda tersebut mengalami perpindahan, mengalami perubahan posisi atau bergerak, maka orang tersebut telah melakukan usaha. Dan sebaliknya, jika seseorang memberikan gaya kepada sebuah benda, memberikan tarikan atau memberikan dorongan, namun benda yang diberikan tarikan dan dorongan tersebut tidak berpindah atau tetap pada tempatnya, maka orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya nol karena perpindahannya nol. Oke, kemudian perhatikan pada kedua gambar. Jika gaya yang diberikan itu arahnya berbeda seperti pada gambar ya, apakah akan mempengaruhi besar usahanya? Nah, kita lihat pada gambar pertama dan gambar kedua. Kesamaan pada kedua gambar ini adalah keduanya memberikan gaya berupa tarikan kepada benda. Dalam hal ini ya kepada gerobak. Namun kalau kita perhatikan, tarikan yang diberikan oleh kedua orang ini itu berbeda arah. Pada gambar pertama, tarikan yang diberikan membentuk sudut tertentu terhadap bidang datar ya, terhadap bidang permukaan. Sementara pada gambar kedua, tarikan yang diberikan ini sejajar dengan arah pergerakan benda, dengan bidang permukaan benda. Terus apakah ini akan mempengaruhi usaha? Jawabannya iya. Karena besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahannya, itu berarti dapat dituliskan dengan persamaan atau dipengaruhi oleh dua faktor saja. F, gaya yang diberikan, dan S, perpindahannya. Sehingga dirumuskan menjadi W sama dengan F dikali S. Jadi ini jika gayanya sejajar dengan arah benda, berarti kita cukup mengalihkan besar gaya dengan besar perpindahan. Namun, jika besar usaha pada gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan, seperti pada gambar ya, ini kan terlihat bahwa anak ini menarik gerobak dengan tarikan yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang permukaan, terhadap arah gerak benda. Nah, maka besar usahanya dipengaruhi oleh gaya yang diberikan, kemudian perpindahannya, dan sudut
antara gaya dengan perpindahan. Atau persamaannya menjadi W sama dengan F dikali cos alfa. Alfa ini adalah sudut antara gaya dan perpindahan ya, dikali S. Sehingga nanti jika dimasukkan ke dalam perhitungan, cos alfa ini akan mengurangi nilai usaha. Jadi kesimpulannya, jika gaya yang diberikan kepada sebuah benda itu membentuk sudut, maka usaha yang dihasilkan atau usaha yang berlaku pada benda nilainya lebih kecil ketimbang usaha pada gaya yang bekerja pada benda, di mana arah gayanya sejajar dengan arah perpindahan benda. Kemudian karena kita masih membahas mengenai aspek energi dan perubahannya, apakah hubungan antara usaha dengan energi? Nah, pada saat pembahasan mengenai konsep energi, kita sudah memahami bahwa energi secara definisi diartikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Nah, dari pengertian itu dapat diartikan bahwa usaha adalah perubahan energi. Nah, dari pengertian tersebut artinya jika sebuah benda memiliki energi tertentu, misalnya sebut saja energi kinetik, maka padanya juga berlaku usaha. Artinya usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, hal ini juga berlaku kepada bentuk-bentuk energi yang lain. Misalnya usaha sebagai perubahan energi potensial. Nah, berarti berlaku rumus usaha adalah delta EP. Mana EP itu kan M dikali G dikali H. Maka usaha sama dengan M dikali H2 dikurang H1 karena ada perubahan di sana. Sehingga ada perubahan ketinggian, ada perubahan H. Atau usaha sebagai output kinerja mesin. Nah, ini berarti berlaku pada energi listrik. Maka berlaku persamaan W sama dengan P dikali T, di mana P adalah daya. Nah, daya ini untuk menghitung usaha, daya yang berlaku adalah daya keluaran ya. Sementara kalau untuk menghitung energi, dayanya adalah daya masukan atau daya input. Baik, kita coba terapkan konsep usaha dan persamaan tadi dalam sebuah perhitungan. Perhatikan permasalahan berikut. Sebuah mobil dengan massa 1.500 kg melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Ketika mobil melaju, tiba-tiba pengemudi melihat kucing pada jarak 55 meter di depan mobil. Seketika pengemudi menginjak pedal rem dan mobil berhenti tepat 5 meter dari kucing. Hitung usaha yang dilakukan gaya rem untuk menghentikan laju mobil dan hitung gaya rem yang diberikan pada mobil. Baik, kita selesaikan. Dari soal diketahui bahwa massanya adalah 1.500 kg. Kemudian kecepatan mobil awalnya 90 km per jam, atau kita konversi dulu ya menjadi meter per detik, atau 25 meter per detik. Dan kecepatan akhirnya 0 karena mobilnya pada akhirnya berhenti. Kemudian jarak tempuh mobil awalnya 55 meter. Nah, kemudian karena mobil berhenti tepat 5 meter di depan kucing, maka jarak tempuh mobil menjadi 55 dikurangi 5 atau 50 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usaha atau W dan gaya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. Karena bendanya bergerak, maka pada benda berlaku energi kinetik. Sehingga usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, berarti W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Sehingga kalau kita substitusi nilai-nilainya menjadi W sama dengan setengah dikali 1.500 dikali 25 kuadrat. Hasilnya adalah min 468.750 Joule. Nah, tanda min ini menunjukkan gaya yang menyebabkan usaha tersebut berlawanan arah dengan perpindahannya. Kemudian untuk menghitung gaya, kita bisa masukkan ke dalam rumus usaha W sama dengan F dikali S. Jadi kita substitusikan saja ya nilainya, sehingga didapatkan nilai F sama dengan 9.375 Newton. Nah, untuk bahan latihan saya memberikan 4 soal latihan dapat dikerjakan sendiri. Mudah-mudahan dapat membantu memahami mengenai perhitungan usaha. Demikian bahan ajar tentang usaha yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.